Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini Nova akan memberikan tutorial terkait dengan aplikasi Canva. Nah, yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Canva. Kalau tidak punya aplikasi Canva, kita boleh buka di web. Nah, kalau kita belum punya akunnya, kita bisa daftar akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik fitur yang di sebelah kiri atas. Di sini ada gambar email. Nah, karena di sini saya sudah membuat akun, jadi saya sudah memasukkan emailnya. Di sini juga ada tools yang lainnya seperti ada dibuat itu ada bisa kita membuat iklan, video, atau produk cetak, atau konten Instagram, atau dokumen, banner, buku foto. Terus ada juga tools desain Anda. Desain Anda ini adalah draft yang pernah kita buat. Misalnya kita membuat PPT, sudah kita save, tapi PPT itu nggak akan hilang. Dia tersimpan di desain Anda ini, di draft ini. Jadi kalau misalkan kita mau edit atau mau buat lagi dengan desain yang sama, kita tidak usah mencari lagi desainnya karena sudah ada di draft gitu. Selanjutnya ada tools bisnis. Nah, kalau ini itu untuk yang berlangganan. Misalkan kita mau berlangganan setiap bulannya supaya Canva kita kita bisa pakai template-template yang pro. Nah, ini juga ada lainnya. Di sini ada tools template. Di sini ada berbagai macam templates. Kita mau mencari template, misalkan pamflet. Nah, di sini banyak pamflet yang sudah tersedia template-nya. Tinggal kita pilih saja yang mana yang mau kita buat sesuai dengan tipe kita. Nah, kalau ada mahkota yang warna kuning itu tandanya desain itu tuh kita harus berbayar. Kita harus jadi premium. Nah, kita juga bisa mencari template PPT. Di sini juga banyak template PPT tergantung kita mau memakai yang tipe seperti apa, terus konsepnya seperti apa. Tapi kalau misalkan ada yang mahkota itu tetap tidak bisa kita pakai karena Canva saya di sini belum premium, jadi saya tidak bisa memakai yang ada mahkotanya. Mungkin teman-teman yang sudah premium bisa memakainya. Nah, kita di sini juga bisa mencari template logo. Misalkan kita mau membuat logo buat usaha kita tinggal cari aja sesuai dengan tipe yang kita mau. Nanti kita edit sedikit-sedikit, lalu kita save, lalu kita remove backgroundnya. Tinggal kita tempel ke dalam banner yang kita buat. Nah, karena di sini masih banyak tools yang lainnya, saya akan memberikan contohnya itu menggunakan pamflet. Kita cari dulu pamflet yang sesuai yang kita pengen, yaitu tentang pendidikan lah ya. Nah, ini ada nih, selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Coba kita pakai yang ini. Sebentar teman-teman. Nah, di sini tuh banyak ya tools-toolsnya, ada dari desain, elemen, tes, galeri, merek, unggahan, alat. Nah, kalau desain ini kita bisa mencari desain yang serupa dengan yang desain pertama kita pilih.
Nah, kalau di bagian elemen, kita bisa menambahkan elemen-elemen yang kita mau. Misalkan kita ini kan hari kesaktian Pancasila. Kita ketik di sini Pancasila. Nah, muncul. Nah, kita bebas memilih apa yang mau kita pakai, atau kita tambahkan elemennya, atau kita ganti elemennya. Di sini saya akan menambahkan padi dan kapas. Nah, kita bisa atur kecil atau besarnya. Di sini kita bisa miringkan juga. Di sini banyak tools yang harus kita ketahui ya. Nah, di sini ada sesuaikan itu bisa kita edit nanti jadi yang kita mau gitu, jadi warnanya lebih mencolok atau apa. Di situ ada studio ajaib, ada di media, tapi itu untuk yang pro. Di sini ada filter juga mengubah warnanya juga ya. Di sini juga ada efek, misalkan bersinar, timbul, kerangka. Jadi itu ada bayangannya gitu, teman-teman. Nah, di sini ada tambah aplikasi. Ada juga tools pangkas, jadi kita bisa memangkas, misalkan mau persegi atau persegi panjang, tergantung yang kita pengen. Lalu di sini juga ada tools balik, misalkan bisa horizontal atau vertikal. Di sini juga ada warna, kita bisa mengubah warnanya. Di sini ada 5 warna ya teman-teman. Jadi kita bisa mengubah warnanya. Nah, warnanya juga banyak, bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau dan tema apa yang kita ambil. Nah, di sini ada gaya. Misalkan itu bisa dikotakin sama kita. Nah, kotaknya itu mau titik-titik atau garis-garis. Di sini juga ada sudut. Jadi kita bisa bikin sudut dari sini enggak ke teks sempurna. Terus kita juga bisa animasikan. Nah, banyak fitur animasinya. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kemauan kita. Karena di sini saya tidak mau memakai animasi, jadi saya tidak memakai animasi. Nah, di sini juga ada tools transparansi. Jadi kalau misalkan si elemennya itu kita pengen transparan, kita bisa memakai fitur itu. Nah, di situ juga ada lapisan. Kalau misalkan elemennya mau ditaruh misalkan di bawah burung itu, jadi kita tinggal ubah di lapisan itu, tinggal di bawah burung itu. Tapi kalau misalkan kita pengen di atas burung garudanya, kita tinggal ubah elemennya itu di atas burung garudanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada posisi. Ada maju ke paling depan, mundur ke paling belakang. Ada ratakan, ada lanjutkan, terus ada geser. Misalkan kita bisa menggeser elemennya. Jadi kalau tidak kita sentuh juga bisa kita geser. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, ini lainnya. Selanjutnya di sini ada teks. Teks ini
Kita bisa membuat judul, subtajuk, atau isi di teks ini. Nah, atau kita juga bisa mengedit teks yang sudah ada ini. Misalkan mau kita edit kata-katanya. Nah, kita tinggal pencet edit. Lalu kita edit kata-katanya. Terus juga fontnya. Di sini ada berbagai macam tipe font. Kita tinggal sesuaikan aja dengan kemauan kita dan tema yang kita buat. Misalkan kita mau yang geometrik. Di sini ada Queen's Trial. Nah, jadi fontnya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti tandanya font itu tuh pro. Jadi kita tidak bisa memakai font itu kalau misalkan kata kita tidak pro. Nah, di sini juga banyak nih. Nah, biasanya yang ada mahkota seperti ini itu pro ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada gaya teksnya. Kita bisa jadi subtajuk, tajuk, atau isi. Lalu setelah teks ada juga ukuran font. Nah, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Jadi kita maunya seperti apa. Ada juga warna. Nah, kita bisa mengganti warnanya. Di sini banyak sekali teman-teman warnanya. Ada yang gradasi, ada yang solid. Biar bisa lebih menyala. Nah, di sini juga ada format. Misalkan teksnya mau di pinggir kiri, di pinggir kanan, atau sejajar, atau di tengah-tengah. Kita juga bisa garis di bawah teksnya, di tengah teksnya. Terus bisa memakai huruf kapital semua. Di sini juga ada lanjutan. Nah, ke atas ke bawah. Pangkat. Ada aksen. Jarak hurufnya juga bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita. Terus jarak antar barisnya juga bisa kita sesuaikan. Di sini juga ada efek. Jadi si hurufnya ini berbayang ya teman-teman kalau di efek. Nah, karena saya tidak mau pakai efek, jadi tidak ada. Di sini juga ada bentuk, jadi bisa dibentuk nih. Mau melengkung ke bawah atau melengkung ke atas, jadi kita bisa bentuk di efek ini. Lalu setelah efek ada tools yang namanya animasikan. Nah, kita bisa menganimasikan kalimatnya. Nah, banyak nih, kita mau menganimasikannya seperti apa? Banyak di sini. Tools-toolsnya ada luncur, membentang, perjelas. Di sini juga ada custom, ada disarankan, ada umum, ada efek tambahan. Nah, denyut-denyut. Ada kedip, ada putar, ada goyang. Jadi tergantung yang kita mau dan tema apa yang kita buat ya teman-teman. Karena saya tidak mau memakai animasi, jadi tidak ada. Di sini juga ada transparansi lagi teman-teman. Jadi bisa transparan teksnya. Lalu ada lapisan juga. Sama seperti yang di elemen tadi. Lalu ada posisi. Ada geser juga. Sini ada galeri. Galeri kita bisa menambahkan foto atau video, atau misalkan kita lagi membuat pamflet untuk
himpunan, jadi kita bisa menambahkan logonya di galeri itu. Lalu ada merek, tapi itu untuk pro. Lalu ini ada unggahan juga sama seperti galeri, kita bisa menambahkan. Lalu ada alat. Nah, di alat ini cocok nih untuk anak matematika ya. Kita bisa menulis sini. Lalu juga ada lingkaran misalkan, terus segitiga. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mencari elemennya lagi karena di sini sudah ada. Lalu ada juga nah di sini teks, kita tinggal menambahkan teks yang kita mau. Lalu di sini ada fitur tabel. Kita bisa membuat tabel di Canva menggunakan fitur ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Lalu juga ada yang namanya tools project. Nah, ini tuh proyek yang tadi ada di drive kita, dari desain kita. Lalu ada tambah aplikasi, ada media ajaib. Nah, kalau yang atas ini fitur komentar. Misalkan kita kolaborasi bersama teman kita, nah kita bisa komen kayak ini tidak sesuai nih gitu. Nah, di titik 3 ini kita bisa merubah namanya. Di sini kita ubah menjadi pamflet. Terus di sini juga kita bisa buat desain baru, unggah file, ubah ukuran, terus kita bisa bagikan. Siapa yang bisa mengakses ini, misalkan yang punya tautan ini, kita bisa salin tautan lalu kita bagikan ke teman kita, jadi teman kita juga bisa mengedit di pamflet ini. Lalu ada unduh, kita unduh. Nah, setelah diunduh ini bisa langsung kita kirim ke WhatsApp, IG, Gmail, TikTok, atau berbagi lewat OVO Share kalau yang OVO, Bluetooth. Sekian tutorial dari Nova. Kurang dan lebihnya Nova mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tutorial-tutorial lainnya ya teman-teman.